Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ari Kurniawan 13. Bang, gimana sih caranya upload story di Instagram atau Reels biar gambarnya nggak pecah dan nggak burik? Sebenarnya sederhana aja. Saya itu biasanya cuma kayak gini, rekam, sudah, lalu buka Instagramnya, dan upload. Selesai, udah. Sebenarnya gitu aja ya. Tapi mungkin beberapa hal ini nanti step-step yang saya lakukan bisa jadikan referensi ya sama teman-teman atau bisa untuk memperbaiki form yang sudah teman-teman pelajari. Oke, yang pertama biasanya saya selalu rekam footage-nya itu dengan teknik dasar videografi ya. Teknik dasar ini bisa diterapkan di mana saja, apapun device-nya. Jadi bergantung dengan tipe dan juga kalian mau bikin konsepnya seperti apa. Kalau konsepnya memang smooth, kalian harus moving-nya pelan, itu nggak harus pakai stabilizer. Kalau ada pun itu lebih baik. Jadi misalnya kayak gini nih, saya pengen ngambil footage-nya atau gambarnya dari TWS Fansion ini. Caranya kalian ya jangan asal ambil kayak gini ya, tapi coba di rotate. Misalnya kayak gini nih, saya pelan-pelan seret. Nah, contohnya kayak gini ya. Jadi tangan kita pun harus stabil. Biasanya saya juga mengaktifkan stabilis video yang ada di sini nih. Di sini kan ada ACE dan OIS ya. OIS-nya memang sudah otomatis aktif, tapi kadang ACE-nya belum diaktifin ya dari sistem. Jadi kalau memang pengaturan ini ada, kalian aktifin aja. Memang sedikit nge-crop pastinya, karena itu kompensasinya seperti itu. Nah, pakai lensa utama aja, resolusinya di 4K 30. Apa sih bedanya 4K 30 sama 4K 60? Bagusan mana? Itu bukan bagus mana, tapi kamu butuh yang seperti apa. Misalnya kalian tuh cuma pengen ngevlog atau bikin footage sederhana seperti ini, ya udah pakai 4K 30 aja, itu udah cukup. Tapi kalau kalian misalnya nanti di editingnya saya butuh slow motion nih, saya pengen yang sinematik, ya pakainya 4K 60. Itu udah ada aturannya seperti itu ya. Nah, 4K 60 ini kelebihannya ya gambarnya frame-nya lebih padat, misalnya nanti di slow-mo 50%, speed-nya dikurangi 50% itu masih tetap halus ya, nggak patah-patah. Nah, itu kelebihannya. Tapi ada kekurangannya. Kalau di HP saya ini Pixel 4a 5G, dia nggak bisa switch ke lensa ultrawide-nya. Nah, kalau di iPhone bisa tuh. Nah, kekurangan lagi, kalau misalnya kalian di low light atau cahayanya kurang, biasanya lebih noise di frame rate yang lebih tinggi. Nah, saya pilihannya ya udah pakai 4K 30 untuk di segala kondisi. Kalau memang butuh slow-mo, ya udah footage-nya dari awal kalian rekamnya ya pelan aja. Jangan gemeretek gitu ya, jangan goyang-goyang. Walaupun sudah ada stabilizernya, bukan berarti kalian bisa seenaknya menggunakan HP. Alah, nanti juga bisa distabilin. Nanti di Google Foto juga ada fitur penstabil. Nanti di CapCut juga ada fitur stabilisasi video. Nggak gitu konsepnya. Konsepnya gini, kalau kalian punya daging, dagingnya itu bersih, dagingnya itu enak, fresh, mau dibikin masakan model apapun, pasti rasanya enak. Tapi kalau bahan daging kalian udah busuk dari awal, misalnya ini udah mau kadaluarsa 2 minggu lagi, kalian pasti bingung nih nanti pak waktu dimasak, diolah, ini mau diolah seperti apa ya biar enak. Karena apa? Karena ada keterbatasan. Nah, kalau saya konsepnya adalah dari awal footage-nya udah harus bagus ya. Misalnya kalau misalnya kalian nih rekamnya yang seperti ini, ya udah kalian mundur misalnya ya pelan kayak gini. Kalau mau geser, geser. Jangan sambil jalan, nanti juga stabil sendiri. Nggak gitu ya konsepnya. Nah, itu salah satu tips yang biasa saya lakukan sebelum mengolah videonya dan sebelum mengupload videonya. Kalau sudah selesai, apa yang kita lakukan? Kalau misalnya footage-nya 4K, kalian buka CapCut aja atau video editing lainnya yang biasa kalian pakai. Bisa Premiere Pro, bisa VN, ataupun iMovie. Apapun ya, boleh. Nah, kita langsung masukkan aja, ini saya sudah rekam sebelumnya pakai Pixel 4a 5G di 4K 30. Nah, di sini saya sangat menghindari penambahan efek ataupun filter yang terlalu berlebihan. Kalaupun misalnya kalian pengen mengubah warna, di settingan sesuaikan aja. Cukup kecerahan, kontras, saturasi dikit-dikit nggak apa-apa, tapi jangan over ya, jangan terlalu menambahkan elemen-elemen yang akan merusak dari gambar aslinya. Kalau misalnya sudah selesai, nggak perlu ditambahin ini itu lagi. Kalau mau lebih bagus, musiknya pakai dari bawaan CapCut, karena nanti dia tidak akan menambahkan editing lagi saat upload kalau kalian nambahin musik dari Instagram, itu misalnya ya.
Nah, kalau sudah selesai, misalnya udah tambah musik, udah tambah transisi, efek, dan lain-lain, kalian pilih opsinya di sini nih, ekspornya pakai 1080p aja, di tingkat bitrate-nya, di tingkat bingkainya atau frame rate-nya di 30 fps. Kalau laju bitnya terserah, mau kalau saya sih pakainya yang tengah ya, direkomendasikan itu sekitar 23 MB. Kalau misalnya mau di-up ke tinggi, misalnya perkiraan file yang nggak terlalu besar, nggak apa-apa. Yang penting nggak melebihi dari 90 MB aja, karena nanti uploadnya lama. Ini sih saya kurang tahu apakah berpengaruh ke kualitas atau enggak ya. Tapi yang jelas saya pakainya settingannya seperti ini. Udah, tinggal ekspor aja, simpan ke perangkat. Setelah itu kita upload. Nanti saya upload langsung footage-nya, apakah menurut kalian gambar ini sudah bagus sesuai dengan harapan, apakah ini dari Android. Jadi saya tidak menambahkan software pihak ketiga apapun, udah langsung buka Instagram. Ini contoh ya, nanti teman-teman cek aja di Instagram saya ini. Nanti saya sorot Instagram saya @arikurnia13. Di Instagram kan ada settingan pengunggahan kualitas media ya. Kualitas unggahan medianya tuh di setting ke tinggi dulu. Nah, ini unggah dalam kualitas tinggi. Udahlah, ini pasti udah ada tahu kalau di fitur Instagram tuh ada fitur ini. Udah, langsung aja kita pilih footage yang Full HD, jangan yang 4K. Karena kalau yang 4K biasanya tetap ada kompresi ke Full HD. Tapi kalau kita kompresinya dari CapCut atau software editing yang di luar Instagram, itu biasanya jauh lebih baik. Nah, ini tinggal tambahin musik, nggak apa-apa nih. Tambahin musik, misalnya ini ya. Dan tips dari saya lagi, jangan terlalu menambahkan banyak elemen GIF animasi di sini ya. Ini mengurangi kualitas gambar, percayalah. Udah selesai, bagikan. Nah, sekarang teman-teman kalau yang udah nonton video ini silahkan lihat di story, nanti ini langsung saya upload supaya nggak terlalu jauh jangkauannya ya. Nah, sekarang kita lihat langsung deh, ini hasilnya seperti ini. Sangat jernih teman-teman, di HP saya sih gitu, nanti saya lihat deh di HP yang lain. Yang penting bahannya udah bagus, mau diapain aja tetap bagus, itu kuncinya ya. Oke teman-teman, semoga tips kali ini memberikan inspirasi dan informasi baru buat kalian, supaya nggak penasaran lagi saya uploadnya gimana. Ya uploadnya kayak gitu aja, nggak ada pakai software inilah, tambahin inilah, nggak perlu. Sekarang dari pihak Instagramnya juga udah optimal kok. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.